Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dai Santovani dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ROS Industrial dan juga Motion Planning. Oke, untuk yang pertama itu ada session 3, Motion Control of Manipulation. Kita bisa next ke selanjutnya, yaitu ada dua subbab materi, yaitu ROS Industrial dan Motion Planning. Yang pertama ada ROS Industrial. Nah, ROS Industrial sendiri memiliki arsitektur yaitu robot driver. Robot driver yaitu ROS Industrial menyediakan driver untuk berbagai merek robot industri seperti UR, ABB, Fanuc, dan lain-lain. Driver ini berfungsi untuk menghubungkan perintah ROS dengan pengendali atau microcontroller. Kemudian ada motion planning. Motion planning yaitu merupakan bagian dari arsitektur yang menangani perencanaan jalur robot, menghindari tabrakan, dan juga kontrol inverse kinematik. Kemudian ada deskripsi robot. Ini mendeskripsikan secara eksplisit dalam file XML yang mencerminkan konfigurasi fisik dan kinematik. Kemudian ada transformasi koordinat atau TF yang digunakan untuk melacak posisi semua bagian robot dan lingkungan secara real time. Dan yang terakhir di arsitektur yaitu ada rangkaian komunikasi ROS. Arsitektur ROS sangat modular dan menggunakan komunikasi berbasis message antar node untuk memungkinkan fleksibilitas dalam integrasi berbagai sensor, algoritma, AI atau perangkat lunak eksternal. Kemudian di sini ada capabilities. Yang pertama ada motion planning, dengan itu tujuannya menghindarkan tabrakan. Kemudian ada integrasi COD dan model sensor. Kemudian ada pemrograman ulang robot secara fleksibel. Kemudian ada mendukung kontrol secara real time. Kemudian ada dukungan komunitas atau open source. Dan juga yang terakhir kemampuan simulasi dan real robot operation seamless atau terhubung tanpa perbedaan besar. Dan kita next ke yang subbab berikutnya yaitu motion planning. Nah, motion planning di examine Moved Planning Environment. Moved adalah pustaka ROS yang digunakan untuk merencanakan gerakan manipulator robot atau lengan robot. Nah, lingkungan perencanaan gerakan di Moved terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada robot description, yang kemudian ada kinematic solvers, kemudian ada collision checking, kemudian ada planning plugins, dan juga controllers and execution. Nah, di sini ada setup new robot. Nah, setup new robot ada untuk mempersiapkan robot baru. Moved biasanya menggunakan tahapan seperti yang pertama membuat URDF atau X-Acro Sacro File Robot. Yang kedua menggunakan Moved Setup Assistant. Yang ketiga ada Generate Launch File dan Config. Yang keempat ada mengintegrasi dengan driver robot dan validasi. Dan next ke motion planning with RVIC. Nah, RVIC menyediakan antarmuka visual interaktif untuk melakukan perencanaan gerak. Di sini ada menampilkan model robot dalam 3D, menentukan pose awal dan tujuan gerakan lengan robot, memilih planner dan parameter perencanaan, kemudian menampilkan hasil rencana gerakan atau jalur join trajectory, kemudian menjalankan simulasi secara dummy atau mengirimkan perintah ke robot sesungguhnya. Di sini ada motion planning with C++. Jika ingin membuat sistem yang lebih otomatis atau tertanam, bisa menggunakan API C++ Moved. Itu menggunakan model robot dan konfigurasi Moved, menentukan pose target, memanggil planner, menangani pengecekan tabrakan, pergerakan bertahap, dan integrasi dengan sensor melalui kode. Nah, selanjutnya masuk ke session 4 yaitu motion planning. Moved Planning adalah framework utama dari ROS untuk mengatur gerakan robot atau motion planning di submateri ini. Kita dikenalkan sebagai Moved bekerja untuk menghitung jalur pergerakan robot dari posisi awal ke posisi tujuan dengan mempertimbangkan rintangan di sekitar. Ini ada beberapa fitur dari Moved. Yang pertama, deteksi tabrakan secara otomatis, perencanaan lintasan atau trajectory planning, kemudian ada inverse kinematic, dan juga kontrol eksekusi gerakan robot. Sini ada intro to planners.
Planners di MoveFile berfungsi sebagai otak perencanaan lintasan robot. Nah, planner ini menggunakan metode sampling, optimasi atau Cartesian. Contoh toolpath-nya yaitu entry atau exit sama dengan free space, raster yaitu jalur Cartesian yang konsisten, transition itu gerakan bebas antar jalur roster. Motion planner yang populer dan sering digunakan yaitu OMPL, Trajectory, dan Descartes. Kemudian ada reception section. Nah, di sini ada kalibrasi adalah proses penting dalam robotika untuk memastikan data sensor, khususnya kamera, sesuai dengan kenyataan di dunia nyata. Terdapat dua jenis utama yaitu intrinsic calibration dan extrinsic calibration. Kemudian ada point cloud file. Point cloud file, apa sih point cloud file? Point cloud file adalah representasi 3D dari lingkungan sekitar yang dikumpulkan oleh kamera 3D atau sensor seperti LiDAR, berisi titik-titik dengan informasi posisi X, Y, Z, dan kadang warna RGB. Kemudian ada OpenCV. OpenCV adalah pustaka open source untuk memproses citra 2D. Di sini kita dikenakan dengan dasar pemrosesan gambar, deteksi fitur visual sudut, garis, dan bentuk, kemudian integrasi OpenCV. Kemudian ada Point Cloud Library. Apa sih Point Cloud Library atau PCL? Adalah pustaka khusus untuk memproses data 3D seperti yang dihasilkan kamera depth. Kemudian ada PLC Command Line Tools, yaitu ROS yang menyediakan akses ke beberapa alat bantu dari PCL dan terminal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.